Bandung dicap jadi kota termacet nomor 1 di Indonesia. Persib harus mengakui keunggulan Port FC dengan skor 0-2. Merasakan nafas sejarah di masjid-masjid tua yang penuh makna di kota Madinah. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nugroho Iman akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, proses pengerjaan proyek renovasi sekolah rakyat di Poltek Kesos Kota Bandung telah mencapai 95%. Sekolah Rakyat Poltek Kesos akan launching 14 Juli mendatang dengan 100 siswa baru yang sudah terdaftar. Mungkin Pak, sebelumnya Bapak Ibu kita akan melihat hasil. Sejumlah kesiapan mulai dari asrama, ruang belajar hingga jaringan internet telah hampir 100% siap untuk mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli mendatang. Direktur Poltek Kesos Bandung menyebut sekolah rakyat jadi amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat kurang mampu dapat menempuh pendidikan layak bahkan setara kualitas sekolah unggulan. Poltek Kesos menambahkan tak semua orang bisa masuk sekolah rakyat. Kelompok miskin ekstrim jadi prioritas. Selain itu, sistem penerimaan murid tak dilakukan melalui pendaftaran, melainkan jemput bola petugas terkait ke para calon siswa. Nah, boarding ini menurut arahan tentunya Presiden itu kualitasnya kualitas seperti sekolah unggulan, tapi diperuntukkan bagi kaum yang kurang mampu. Kaum yang kurang mampu kriterianya apa? Kriterianya adalah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu diambil dari mana? Dari 10% data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Nantinya prasiswa akan mendapatkan 3 kurikulum berbeda, yakni kurikulum pembekalan untuk pembekalan karakter di awal masa pembelajaran, kurikulum nasional dan kurikulum asrama. Selain Poltek Kesos, pemerintah juga tengah mempersiapkan 2 lokasi sekolah rakyat di Kota Bandung, yakni di SLB Wiataguna dan BLK Kota Bandung, yang jadi tempat sementara bagi sekolah rakyat sambil menunggu pembangunan sekolah rakyat di lokasi yang baru. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis tingkat SMP di Kota Depok baru 1.400 siswa yang mendaftar dari 3.000 kuota yang disediakan. Pendaftaran sendiri sudah ditutup pada 5 Juli kemarin. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis tingkat SMP di kantor di Baleka Kota Depok tidak seramai hari pertama. Orang tua yang berdatangan tidak perlu mengantri, bisa langsung mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan. Hingga hari keempat pendaftaran, baru 1.400 siswa yang mendaftar dari 3.000 kuota yang disediakan di 50 sekolah SMP swasta di Kota Depok. Para orang tua mengaku senang dapat mengikuti program tersebut meski tidak diterima di negeri. Program sekolah gratis ini membantu orang tua dari sisi pembiayaan. Mengikuti program ini kita kan ini kan ada bagusnya juga ya Pak ya. Di sini juga kan dari pemerintah ada bantuan juga masuknya ke jalur seperti ini. Itu sih ngikutin, dan anak pun juga maunya sekolah itu nggak terlalu jauh juga ya dari rumah, biar bisa terkontrol, biar bisa juga kita lihat cara belajarnya ininya. Seperti itu aja sih Pak. Daftar sekolah Pak. Kenapa Bang ngikutin program ini? Soalnya di negeri kegeser mulu Pak, jadi ya mau nggak mau kita ke swasta yang cari gratisan. Itu dekat dari rumah atau gimana? Kalau
Kalau yang diajuin lumayan deket sih. Terus tadi gimana proses pendaftarannya gimana bang? Proses mudah, cepet. Apa aja tadi yang dibawa? Yang dibawa kakak sama surat kelulusan. Di hari pertama pendaftaran program tersebut, ratusan orang tua mengantri untuk mendaftarkan anaknya bersekolah. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Pelaksanaan sekolah rakyat pindah lokasi di gedung LPK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya ruangan di gedung LPK yang sudah siap digunakan dibandingkan dengan gedung Wisma Haji yang masih perlu banyak diperbaiki dan membutuhkan waktu lebih lama. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim kepada wartawan saat meninjau langsung ruangan lembaga pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bahwa ruangan lembaga pelatihan kerja atau LPK di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat lebih siap digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat atau SR pada pertengahan bulan ini. Bahkan, gedung lembaga pelatihan kerja atau LPK di Dinas Tenaga Kerja ini, selain fasilitas untuk ruang belajar, ruang guru dan toilet sudah ada. Ruangan di gedung LPK juga mampu menampung 200 siswa sekolah rakyat. Sehingga untuk pelaksanaan sekolah rakyat atau SR pindah di gedung LPK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, yang sebelumnya pelaksanaan sekolah rakyat atau SR ini di gedung Wisma Haji Kabupaten Indramayu. Menurut Bupati, gedung LPK di Dinas Tenaga Kerja siap untuk pelaksanaan sekolah rakyat dan mampu menampung 200 siswa. Sehingga pelaksanaan SR akan dipindah di gedung LPK yang sebelumnya dari Wisma Haji. Ya, alhamdulillah ini gedungnya sudah ada. Memang kalau mungkin kayak warnanya, catnya atau apanya mesti nanti kita bisa beresin semuanya. Terus ada beberapa dipoles-poles. Tapi secara umum strukturnya, ruangannya semua itu sudah pas dan sudah ready, sudah siap. Jadi kalau bisa penyelesaiannya mungkin sekitar sebulan paling ya. 1 bulan lah, 1 bulan juga beres. Jadi siap. Ini pertama tempatnya sangat strategis, di jalanannya jalanan besar, terus jalanan akses masuknya juga besar. Pas banget untuk proses belajar mengajar. Bupati menambahkan, ruangan dan gedung lembaga pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja ini tinggal dipoles cat baru saja dibandingkan dengan gedung Wisma Haji yang harus ada perbaikan dengan waktu yang lama. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Persib harus mengakui keunggulan Port FC di ajang Piala Presiden. Informasinya akan hadir usai jeda. Anda yang suka mendaki gunung harus mewaspadai hal ini. Petugas Polsek Ciwidey mengevakuasi seorang pengunjung lokasi wisata Kawah Putih Ciwidey. Saat ditemukan, pengunjung dalam kondisi hipotermia. Polisi menyelamatkan pendaki dengan menggendong korban ke klinik. Sementara itu, di tempat berbeda, seorang pendaki Gunung Patuha, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dinyatakan meninggal dunia karena diduga mengalami hal yang sama, hipotermia. Untuk evakuasi korban hiking dari Subang. Dalam video amatir personil Polsek Ciwidey, terlihat anggota Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri Rita Marlina 16 tahun asal Subang yang sedang berwisata di kawasan Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya Rita dinyatakan hilang sehingga petugas objek wisata meminta pihak kepolisian membantu mencari remaja putri ini. Dalam proses pencarian, personil gabungan kesulitan karena suasana lokasi wisata berkabut tebal dan hujan. Tim gabungan pun harus berjalan kaki menuju lokasi Kawah Ibu yang diduga menjadi tempat tujuan dari Rita. Saat ditemukan, remaja putri ini dalam kondisi hipotermia sehingga anggota polisi memberikan rompinya dan menggendong Rita untuk dibawa ke klinik untuk dilakukan penolongan lebih lanjut. Kami tentunya bersama Pak Dandim ya, bersama unsur pemerintah setempat ini terus menghimbau kepada para pengunjung tempat wisata
khususnya yang ingin mendaki atau melaksanakan hiking di wilayah pegunungan di wilayah Kabupaten Bandung ini agar pertama melihat dulu cuacanya ya. Kemudian setelah itu jangan lupa perbekalan ya. Kalau memang kira-kira rentan kecelakaan ya karena kondisi cuaca dan sebagainya, tolong jangan dipaksakan. Sementara itu, petugas Polsek Ciwidey juga mengevakuasi seorang pengunjung lokasi wisata Kawah Putih Ciwidey. Saat ditemukan, pengunjung dalam kondisi hipotermia. Selain karena hipotermia, diduga korban ini mengalami kelelahan saat mendaki gunung. Dalam video amatir memperlihatkan proses evakuasi di kawasan jalur pendakian Gunung Patuha, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Seorang pendaki yang diduga mengalami hipotermia hingga meninggal dunia. Dalam kondisi hujan dan jalan yang licin, anggota berjibaku berjalan sejauh 2 km lebih agar korban bisa dievakuasi dari Gunung Patuha. Nova Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hujan lebat. Kita beralih ke informasi lain. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui bahwa kemacetan di Kota Bandung dipengaruhi beberapa faktor. Meningkatnya kepemilikan kendaraan mobil pribadi serta mobilitas warga yang sangat tinggi dari luar kota ke Bandung. Juga menjadi penyumbang kemacetan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berjanji untuk segera membenahi masalah transportasi yang kurang layak dan akan menemui pemerintah pusat mempertanyakan banyak pembangunan proyek yang terhenti di Kota Bandung. Usai mendapat sindiran oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal kemacetan di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui bahwa kemacetan di Kota Bandung memang meningkat. Farhan berjanji akan segera membenahi persoalan tersebut. Kita itu dicap sebagai kota paling macet sedunia. Maka kita bertanya, kunaonnya? Satu, jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung itu mendekati 2,5 juta kendaraan pribadi berdasarkan PKB, banyak kendaraan bermotor. Jumlah penduduknya 2,6 juta. Kumaha tepadet eta kayak. Tetapi tidak bisa disalahkan karena apa? Sistem transportasi umum di Kota Bandung teh, khususnya Bandung Raya, jelek sekali. Nah itu yang mau kita uraikan, mudah-mudahan lewat BRT. Hari ini di Jakarta lagi rapat teman-teman dari Dishub dengan BRT. Berikut adalah data peringkat kota termacet di Indonesia berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2024. Kota Bandung sebagai kota termacet di Indonesia dengan rata-rata waktu tempuh 32 menit 37 detik per 10 km dan tingkat kemacetan mencapai 48%. Kota Medan rata-rata waktu tempuh 32 menit 3 detik per 10 km, tingkat kemacetan mencapai 40%. Palembang rata-rata waktu tempuh 27 menit 55 detik per 10 km, tingkat kemacetan 41%. Surabaya rata-rata waktu tempuh 26 menit 59 detik per 10 km, tingkat kemacetan 31%. DKI Jakarta rata-rata waktu tempuh 25 menit 31 detik per 10 km, tingkat kemacetan 43%. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dari ajang Piala Presiden, Persib Bandung melawan Port FC membuka perangkaian Piala Presiden 2025. Hasilnya Persib harus mengakui keunggulan Port FC yang berhasil menang 2-0. Turnamen pramusim memulai rangkainya di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Persib melawan Port FC menjadi pertandingan pembuka. Hasilnya Persib harus mengakui keunggulan Port FC yang menang 2-0, salah satu golnya melalui tendangan penalti. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan dirinya tidak suka keikutsertaan Persib di Piala Presiden karena minim persiapan. Persib baru melakukan 5 kali latihan, sedangkan pemain baru dan lama membutuhkan waktu untuk menumbuhkan chemistry. Sementara itu Bojan Hodak mengatakan pemain baru terutama pemain asing semuanya bermain bagus. Selain itu performa Sadil Ramdhani juga bagus, namun belum di level permainan terbaiknya. I'm not happy to play this.
The reason is that we have only 1 week of training, and last year we have few bad injuries because physically we are not fit. Now we have 2 injuries, so we will see how serious. So overall, I'm happy the way we play first half. Second half, there was lots of young players. Also wasn't a bad game, but at the end, this is experience. So experience is how we concede first goal, how we concede second goal. Sementara itu pelatih Port FC, Alexander Gama mengatakan senang dengan kemenangan ini. Pemain menjalankan strategi dengan baik dan sesuai instruksi. I think we deserve, we know training a lot because we also in pre-season like Bandung, but for the first game to this season, I think we do very well, and I'm very happy with my players. Karena memang Port FC memang sudah berlatih banyak dan memang sudah berlatih keras dan dari Persib akan kembali bermain di Piala Presiden pada Selasa mendatang. Persib akan menghadapi Dewa United berhadapan dengan mantan pemain andalan Nick Kuiper dan Edo Febriansyah. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masjid bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan dakwah Rasulullah SAW akan hadir selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama Kompas Jabar. Saudara, ibadah haji merupakan ibadah yang melibatkan 80% kegiatan fisik. Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan Haji mendorong pemuda untuk mulai mendaftar haji agar bisa menunaikan rukun iman kelima ini dalam keadaan tubuh yang masih prima. Di Indonesia, masa tunggu ibadah haji bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun. Berbagai faktor menjadi penyebabnya. Salah satunya lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan calon jemaah haji terbanyak di dunia. Di sisi lain, ibadah haji memerlukan fisik yang prima dalam pelaksanaannya. Untuk itu, BPKH mendorong pemuda untuk mulai mendaftar haji. Hal ini dapat dimulai dengan membuka rekening tabungan haji yang saat ini sudah mudah untuk diakses secara online di hampir semua bank di Indonesia. Harus dari usia muda gitu ya, karena antrian kan sudah cukup panjang nih, jadi untuk persiapannya juga mungkin bisa nyicil kan, bisa tabungan. Dan haji itu 80% adalah kegiatan fisik, Mbak. Jadi kan di sana kan harus sa'i, harus tawaf, kemudian belum kalau yang lempar jumroh 3 hari berturut-turut dia harus jalan, kalau reguler ya mungkin bisa jalan 5 kilo bolak-balik, itu kan harus bentuk fisik. Kemudian belum dengan penuh padat sesaknya gitu ya. Nah ini kalau masih muda siapa tahu dia juga bisa bantu yang lain gitu, di sana cari pahala gitu ya. Kan banyak yang harus perlu dituntun, kan di sana jemaah Indonesia itu lansianya banyak gitu, karena memang mereka bisa berhaji harus nabung berpuluh-puluh tahun kan. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH menjadi lembaga yang bertanggung jawab memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan untuk ibadah haji. Sebab ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan perencanaan yang matang termasuk dari segi finansial. Melalui lembaga ini, saat ini masyarakat Indonesia hanya membayar 62% biaya haji, 38%-nya ditanggung oleh pemerintah melalui BPKH yang dananya berasal dari nilai manfaat pengelolaan setoran calon jemaah haji dan dana abadi umat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjejakkan kaki di kota Madinah Al-Munawwaroh tak hanya menyaksikan kemegahan Masjid Nabawi, namun juga merasakan nafas sejarah di masjid-masjid tua yang penuh makna. Salah satunya Masjid Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menjadi destinasi spiritual jamaah haji di tengah padatnya aktivitas ibadah. Terletak di sebelah timur bagian selatan Masjid Nabawi, Masjid Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Islam di Madinah. Masjid ini adalah salah satu dari 3 masjid tua yang masih bertahan hingga kini dan menjadi tujuan ziarah para jamaah haji. Memiliki arsitektur sederhana namun syarat akan nilai sejarah.
Masjid ini dibangun dari tumpukan batu basal hitam yang berpadu elegan dengan kubah dan menara berwarna putih. Masjid Abu Bakar ini masjid yang termasuk masjid unik ya, dari bentuknya yang tidak begitu besar, tapi dia sangat cantik dan unik gitu. Terus memiliki kesan sejarah tertentu dari zaman dulunya gitu. Terus di sini tuh uniknya si burung-burung tuh pasti hinggap di atas kubahnya gitu. Subhanallah, ajib, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mereka cinta masjid, dan sepanjang hidupnya para sahabat itu adalah ahli masjid semua. Hikmah bagi kita semua sebagai umat akhir zaman, sepatutnya lah kita mencintai masjid dan siap untuk memakmurkan masjid. Pintu kayu klasik dan jendela persegi panjang di kanan kiri masjid menambah nuansa antik. Sementara di bagian selatan terdapat jalan masuk yang langsung mengarah ke ruang salat berkubah setinggi 12 meter. Bagi jamaah berkunjung ke Masjid Abu Bakar tak hanya mengisi waktu luang dari aktivitas ibadah di Masjid Nabawi, tapi juga menjadi cara untuk lebih menyatu dengan jejak para sahabat Nabi. Saudara, Masjid Abu Bakar As-Siddiq menjadi oase sejarah dan juga spiritualitas yang tetap terjaga keasliannya. Bagi jamaah haji dengan berziarah ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini menambah pengalaman untuk memperdalam kecintaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Haji Fardiansa, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Saudara, tak jauh dari Masjid Nabawi Kota Madinah, terdapat sebuah masjid bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan dakwah Rasulullah. Masjid Gamamah yang berada sekitar 300 meter di sebelah barat daya Masjid Nabawi menjadi destinasi jemaah haji yang pergi ke Masjid Nabawi. Masjid Gamamah berdiri di lokasi yang dulunya merupakan tanah lapang. Disinilah Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, serta sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Itulah sebabnya kawasan ini dikenal juga sebagai Al-Musola atau tempat pelaksanaan sholat berjamaah di ruang terbuka. Keberadaan Masjid Gamamah tidak sendirian, di sekitarnya juga berdiri masjid-masjid kecil lainnya seperti Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Umar. Bagus sih masjidnya, ini kan masjid dulu juga bagian dari perjalanan Rasulullah. Jadi penasaran aja karena dulu ceritanya itu masjid ini pertama kali Rasulullah meminta hujan. Terus kita lihat juga bangunannya bagus. Jadi setelah sholat subuh kita main ke sini buat ngambil video juga foto-foto, dan banyak burung-burung di sini. Masjid Gamamah bukan hanya bangunan fisik semata, tapi juga simbol dari kedekatan umat dengan sejarah Rasulullah SAW. Menjadi penjaga memori akan jejak dakwah Nabi Muhammad bagi umat Islam yang tak terlupakan. Haji Fardiansa, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nugroho Iman beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.